Halo teman-teman, kembali lagi di Fiksasi. Topik yang akan dibahas kali ini adalah mengenai ledakan di Beirut yang terjadi pada tanggal 4 bulan Agustus tahun 2020 kemarin. Jadi kronologinya adalah seperti yang dilihat di video amatir yang beredar di media sosial. Terlihat kepulan asap di dekat area pelabuhan tak lama sebelum ledakan dahsyat terjadi. Jadi dalam insiden itu terjadi 2 kali ledakan, dimana ledakan kedua itu lebih besar dari ledakan yang pertama. Dari video amatir yang diambil oleh warga setempat terlihat betapa dahsyat ledakan yang terjadi karena ada semacam gelombang kejut yang meluluh lantakan semua yang dilewatinya. Berdasarkan laporan kantor berita Lebanon NNA, penyelidikan awal menyebut ledakan di Beirut terjadi karena pabrik petasan yang berlokasi di pelabuhan. Namun, Perdana Menteri Hassan Diab kemudian menyatakan 2.750 metrik ton amonium nitrat disinyalir sebagai penyebab kuat insiden yang juga melukai 5.000 orang itu. Perdana Menteri Diab mengatakan bahwa bahan tersebut telah berada di gudang penyimpanan selama lebih dari 6 tahun terakhir, tanpa dilakukan fasilitas pengamanan. Sementara itu, Robert Beer, sebagai mantan agen Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat atau CIA, mengatakan bahwa bahan kimia amonium nitrat diyakini tidak hanya menjadi penyebab ledakan hebat yang mengguncang ibu kota Lebanon, Beirut. Dia menambahkan bahwa dia meyakini kemungkinan adanya amunisi milik militer maupun bahan bakar yang turut memperbesar ledakan di Beirut. Mengutip dari sumber lain, hasil wawancara dari seorang karyawan yang dekat dengan pelabuhan mengatakan bahwa 6 bulan yang lalu telah ada tim yang memeriksa materi tersebut dan mengatakan serta memperingatkan bahwa bahan-bahan tersebut akan meledakkan seluruh Beirut apabila tidak dipindahkan. Kemarin, Kepala Pelabuhan Beirut dan Kepala Bea Cukai telah mengatakan bahwa mereka juga telah mengirimkan beberapa surat ke pengadilan. Surat berisi permintaan agar materi yang berbahaya itu disingkirkan, tetapi tidak ada tanggapan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah. Manajer Umum Pelabuhan Hasan Koritiem mengatakan kepada OTV bahwa materi tersebut telah disimpan di gudang atas perintah pengadilan dan menambahkan bahwa mereka tahu bahwa bahan itu berbahaya dan tidak membayangkan akan separah ini dampaknya. Kami meminta agar diekspor kembali, tetapi hal itu tidak terjadi. Kami menyerahkan kepada para ahli dan mereka yang berkepentingan untuk menentukan alasannya, kata Badri Daher selaku Direktur Jenderal Bea Cukai Lebanon. Selanjutnya, peristiwa ledakan di Lebanon yang terjadi pada Selasa 4 Agustus 2020 waktu setempat banyak menyebabkan kerugian dan kerusakan, di antaranya 1. Korban jiwa. Menurut beberapa media luar negeri seperti New York Times, CNN, dan The Guardian menyebutkan jumlah korban jiwa akibat ledakan di Beirut, Lebanon tersebut mencapai 78 orang. Dikutip dari CNN, Menteri Kesehatan Lebanon menyebutkan selain puluhan korban jiwa, ada 4.000 orang mengalami luka-luka. Yang kedua, fasilitas kesehatan rusak parah. Dilansir dari New York Times, Rumah Sakit George di Beirut Tengah, salah satu kota terbesar di Beirut, mengalami kerusakan sangat parah, sehingga harus ditutup. Letak rumah sakit itu diketahui tidak jauh dari pusat ledakan. Pihak rumah sakit bahkan terpaksa mengirim pasien ke tempat lain. Yang ketiga, menghasilkan gelombang seismik. Ledakan di Beirut begitu kuat, sehingga menghasilkan gelombang seismik yang setara dengan gempa berkekuatan 3,3 magnitudo. Data tersebut dikumpulkan oleh the United States Geological Survey. Yang keempat, rusaknya Istana Baghdad. Ledakan itu juga menimbulkan kerusakan besar pada Istana Baghdad, kediaman resmi Presiden Lebanon. Bangunan itu berjarak sekitar 1 mil atau 1,6 km dari lokasi ledakan. Banyak landmark, termasuk rumah sakit, masjid, gereja, dan universitas terdekat juga terdampak. Yang kelima, krisis ekonomi. Perekonomian di Lebanon seperti negara lainnya di dunia yang terdampak pandemi COVID-19. Lockdown atau pembatasan di Lebanon memperburuk krisis keuangan yang sudah berlangsung di negara itu. Sebelum pecahnya COVID-19,
Bank Dunia memproyeksikan bahwa 45% orang di Lebanon akan berada di bawah garis kemiskinan pada tahun 2020. Menurut Menteri Sosial Ramzi Musarafi, sekarang pemerintah percaya bahwa hingga 75% orang membutuhkan bantuan. Jadi, kesimpulan dari ledakan Beirut terjadi karena kelalaian dalam pengelolaan bahan kimia. Walaupun tidak ada yang tahu pasti bahan tersebut dikelola untuk apa. Namun, karena penanganan yang kurang tepat, maka banyak warga yang menjadi korban. Perlu digarisbawahi bahwa kejadian ini bukanlah bentuk dari sebuah penyerangan, walaupun banyak sekali isu atau berita hoaks yang tersebar dan memberikan penjelasan yang salah kepada masyarakat tanpa bukti apapun. Semoga dengan penjelasan ini, masyarakat dapat lebih paham dan memfilter kembali informasi yang didapat. Sekian dan terima kasih.